Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alfi Hoirul Muhammad, mahasiswa dari Universitas Sabar Asia. Dalam video ini saya akan membawakan sebuah topik yang menurut saya sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, yaitu tentang hot and lots, berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis. Di tengah derasnya arus informasi teknologi yang semakin canggih dan dinamika sosial yang sangat kompleks, kemampuan untuk berpikir secara jernih, terarah, dan mendasar pada logika serta nilai kemanusiaan menjadi sangat penting. Kita hidup di zaman di mana informasi bisa menyebar dalam hitungan detik, tetapi tidak semuanya benar. Ada juga yang hoaks, manipulasi data, berita palsu, framing media. Semua ini menuntut kita untuk tidak hanya sekedar tahu saja, tetapi juga bisa menyaring dan memahami informasi yang masuk ke kita. Disinilah pentingnya kemampuan berpikir tingkat tinggi, bukan hanya untuk akademik, tapi juga dalam kehidupan yang sehari-hari. Dan inilah keindahan berpikir manusia, keindahan dalam konteks estetika humanisme, ketika manusia menggunakan akal budinya secara mendalam, ilmiah, dan sistematis demi kebaikan bersama. Apa itu apa itu estetika humanisme? Estetika tidak hanya tentang keindahan secara individual dalam humanisme, estetika juga mencakup keindahan dalam cara berpikir, bersikap, dan memaknai hidup. Humanisme menempatkan manusia dan memaknai hidup, dan humanisme menempatkan manusia sebagai pusat nilai. Estetika humanisme berarti bagaimana manusia menggunakan akal sehatnya, menyusun nilai-nilai kebaikan, membangun sikap rasional, objektif, dan beretika. Jadi, berpikir kritis dan ilmiah adalah wujud keindahan. Ia bukan hanya alat berpikir, tapi juga ekspresi dari nilai-nilai luhur kemanusiaan. Lots and hot, dua level berpikir. Dalam dunia pendidikan dan kognisi, ada dua kategori besar. Yang pertama adalah LOTS, Lower Order Thinking Skills, keterampilan berpikir tingkat rendah, mengingat, memahami, menjelaskan, dan menjelaskan kembali. Yang kedua adalah hot high order thinking skills, keterampilan berpikir tingkat tinggi, menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Contoh nyatanya ialah Lotz menghafal nama-nama presiden yang sudah ada di Indonesia. Untuk hot adalah menganalisis dampak kebijakan para presiden Indonesia dari yang pertama dari Insinyur Soekarno sampai yang sekarang Presiden Prabowo. Keduanya penting, tapi tanpa hot kita hanya akan menjadi manusia penghafal. Dengan hot kita menjadi manusia pembelajar dan pemikir. Selanjutnya ialah unsur utama kritis ilmiah sistematis. Berpikir kritis. Berpikir kritis ialah mampu menganalisa, menilai, dan membuat keputusan yang rasional, tidak mudah percaya pada info yang belum jelas kebenarannya. Contohnya ialah mendapatkan broadcast WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook mengenai soal vaksin yang membahayakan. Orang berpikir kritis akan cek terlebih dahulu berita tersebut dengan sumber yang terkait, bukti yang nyata, uh, uh, para ilmiah-ilmiah yang membuktikan tentang vaksinnya, dan bukan hanya langsung percaya pada broadcast-broadcast materi yang sudah diberikan oleh orang lain. Yang selanjutnya ialah berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah ialah cara kita berpikir berlandaskan fakta, data, dan metodologi teruji, tidak berdasarkan opini ataupun emosi semata. Contohnya, saat pandemi COVID-19, berpikir ilmiah mendorong kita memahami pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi berdasarkan hasil tes medis yang sudah diberikan oleh para kedokteran. Yang terakhir adalah berpikir sistematis. Berpikir sistematis artinya ialah berpikir secara terstruktur, bertahap, dan runtut dalam menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya ialah ingin mengatasi inflasi. Saat kita ingin mengatasi inflasi, kita harus mengetahui dulu penyebabnya, inflasi itu apa. Penyebab-penyebabnya uh, seperti impor dan ekspor,
dolar yang menguat, dan lain-lain. Lalu lihat sistem ekonomi yang mendasar, baru cari solusi yang masuk akal yang bisa kita atasi. Yang selanjutnya ialah tokoh-tokoh pendukung HOT dan humanisme. Untuk tokoh-tokoh yang ada di bagian HOT pada humanisme, ialah yang pertama ialah Socrates. Socrates ialah seorang filsuf pada zaman Yunani kuno yang mengajarkan Socratic Method yang bertanya terlebih dahulu untuk menggali sebuah kebenaran. Selanjutnya ialah ada Francis Baron, pelopor metode ilmiah modern. Dia berkata ialah knowledge is power, yang artinya pengetahuan yang didapat melalui eksperimen dan logika. Selanjutnya ialah John Dewey, tokoh pendidikan Amerika. Ia mengatakan pendidikan harus mengembangkan pemikiran reklatif, bukan hanya sekedar hafalan. Selanjutnya ialah Noam Chomsky, ahli bahasa dan kritikus media. Ia mengatakan menunjukkan bagaimana media bisa memanipulasi opini publik dan pentingnya berpikir kritis terhadap suatu informasi. Untuk referensi dari kata-kata mereka akan saya masukkan pada file PDF terlampir. Dan saya juga memberikan studi kasus aktual yang saat ini sedang berkembang atau sedang nyata yang terjadi di negara kita tercinta di Indonesia. Yang pertama ialah kasus hoaks pemilu. Pada pemilu 2024 tahun kemarin, banyak hoaks yang menyebar seperti kecurangan masif, kotak suara bocor, dan lain-lain. Dengan LOTS, kita tidak hanya membaca informasi hoaks yang beredar, tapi kita juga bisa menganalisis apakah informasi tersebut benar atau tidak. Dan dengan HOT, kita langsung mengecek kebenaran, memahami sistem pemilu, dan mengevaluasi data resmi dari KPU. Yang kedua adalah contoh kasus korupsi alat tes COVID-19. Beberapa pejabat diduga melakukan markup alat medis. Dengan cara HOT, kita menuntut transparansi dari para pejabat dan pemerintahan untuk memperlihatkan dana yang dikeluarkan untuk alat medis. Secara ilmiah, kita harus melihat urgensi apa yang dibutuhkan saat alat itu dibeli, seperti masker, peralatan medis, vaksin, dan lain-lain. Apakah alat-alat tersebut urgent atau tidak? Yang selanjutnya ialah sistematis. Kita menelusuri rantai pengadaan, anggaran, dan distribusi yang sudah digelontorkan oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan membahas bahaya tidak menggunakan cara berpikir HOT. Tanpa berpikir kritis, kita sangat mudah termakan hoax, gampang tersulut emosi, terjebak dalam teori konspirasi, menyebarkan informasi palsu. Contoh nyatanya ialah kerusuhan akibat provokasi medsos, padahal info tersebut belum tentu benar. Hot and Lots dalam dunia pendidikan dan sosial bisa kita terapkan. Seperti di sekolah, siswa diajak diskusi, debat, riset, dan bukan hanya hafalan materi semata. Di masyarakat, kita juga perlu berdialog, bukan hanya ikut-ikutan narasi politik dan agama. Tanpa HOT, pendidikan kehilangan makna, tanpa sistematis, keputusan sosial bisa merugikan banyak orang. Keindahan dalam berpikir. Berpikir adalah proses Berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis adalah proses yang sangat indah. Proses yang menunjukkan bahwa manusia memiliki akal, nurani, dan tanggung jawab. Estetika dalam berpikir adalah ketika kita mempertanyakan, bukan langsung menolak. Ketika kita menyaring informasi, bukan asal sebar. Ketika kita merumuskan solusi, bukan hanya mengeluh. Dan di zaman yang penuh informasi ini, mari kita menjadi manusia yang tidak hanya tahu tentang informasi, tetapi juga paham dan bijak, terutama dalam menyebarkan informasi. Mari kita hidupkan semangat berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis, bukan hanya untuk mendapat nilai akademik, tetapi untuk menjadi manusia yang bernilai dan bermoral. Karena sejatinya berpikir adalah bentuk keindahan, dan berpikir kritis adalah bentuk cinta tertinggi terhadap kebenaran.
Terima kasih telah menyimak materi yang saya sudah berikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.